Ya. Wa idzal wuhusyu husyira. Dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, akan mati kemudian dikumpulkan. Ya, karena terjadi bencana yang dahsyat, yang besar, luar biasa ketika itu. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Ya. Dan apabila lautan-lautan akan ya apa namanya akan disujirat, yang akan dikumpulkan atau fajjara zilzal ma bainaha hatta ikhtalatat wa adat bahron wahidan, disatukan seluruh lautan, ya lautan atau seluruh samudra disatukan semuanya, bergoncang kemudian disatukan semuanya. Nah, antara yang tawar dengan yang asin bersatu semuanya, bahkan ya warnanya pun menjadi keruh ketika itu karena digoncangkan, terjadi goncangan yang sangat luar biasa gitu. Wa idzal biharu sujirat gitu. Dalam satu makna sujirat itu dipanaskan karena memang katanya itu di bawah laut itu ada neraka, ya ada api. Nah, ketika itu ketika apa lautnya sudah digoncangkan, sudah eh, digoncangkan, kemudian keluar keluar apinya gitu. Wa idzal biharu fujirat, dalam satu ayat sama yaitu menggunakan fujirat, akan dipancarkan. Laut itu akan dipancarkan, mengeluarkan api-apinya. Wa qad yakunu al murad min tasjiriha idramuha nar. Nah ini bisa jadi maksudnya dari wa idzal biharu sujirat, ketika itu lautan itu akan mengeluarkan apinya. Fa inna ma fi batinil ardi minan nar yadharu bi tashaquqiha wa tamazzuqi tabaqatiha al-ulya wa hina idin yasirul ma bukhara wa la yabqa illa nar. Karena di dalam bumi itu ternyata ada api, ya akan nampak ketika terbelah itu api, apa buminya itu. Ketika terjadi gempa, buminya terbelah, lautannya juga terbelah. Nah, ketika itu nanti eh, air laut akan menjadi uap, ya, mengeluarkan uap panas, airnya panas, dan di bawahnya ada api. Walaya ilan nar, tidak tersisa kecuali api. Ini terjadi di sebagian belahan bumi, ya, yang ada apa gunung berapinya yang ada di lautan begitu, bahwa di bawahnya itu ada api yang besar sekali. Wa qad asbatal bahsul ilmi ghalayanul barakin. Ya, ini di ilmu pengetahuan sudah menetapkan bahwa adanya mendidihnya gunung-gunung berapi yang ada di bawah lautan. Wahya jibalun nar allati fi batinil ard. Nah, itu adalah gunung-gunung api yang di dalamnya ada lavanya, ada api itu di dalam bumi dan di dalam laut. Wa tashhadu lidzalika zalazil asyadidah allati tashukul arda wal jibala fi ba'dil atraf kama hadasi fi Messina bi Italia sanata alf wa tis'umiyah wa tis'ah wa hadasa fil Yaban ba'da dzalik. Ini terjadi di eh, di Italia. Di Italia pernah terjadi gunung Merapi yang meledak besar, ya, di bawahnya ada apinya begitu. Begitu pula tahun 1909 Masehi, dan juga terjadi setelahnya di Jepang gitu. Wajah fi ba'dil akhbar innal bahra ghita'u jahannam. Dalam satu kabar atau riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya laut itu ternyata tutupnya neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi neraka jahanam itu ditutupi dengan laut. Di bawahnya itu ada apinya, ada neraka jahanam. Wa ba'da an addada ma yahdusu min muqaddimatil fana
wa budlanil haya fil ardi wa imtina'i al-ma'isha fiha akhadha yadhkuru ma yakunu ba'da dhalika minal ba'si wan nusyur. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang eh, mukaddimah, pendahuluan kehancuran alam semesta ini, ya, kehancuran kehidupan di dunia ini dan sudah tidak ada kehidupan lagi di dunia ini. Setelah itu Allah mulai menyebutkan tentang kondisi hari berbangkit dan kondisi nanti hari di mana dikumpulkan semua manusia, yaumul ba'si wan nusyur. Faqala, maka Allah berfirman, wa idan nufusu zuwijat, ya, dan apabila jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa zuwijat akan dipasang-pasangkan. Di orang ketika dikubur itu kan menjadi tanah, menjadi tulang belulang, itu nanti akan dipasangkan lagi dengan nyawanya masing-masing sehingga akan dikembalikan tubuhnya dengan ruhnya kemudian hidup kembali gitu. Nanti di hari hari kiamat. Walaupun sudah hilang, ya, sudah menjadi debu pun seperti itu akan dikembalikan lagi oleh Allah dan dipasang-pasangkan dengan ruhnya enggak sehingga nanti hidup hidup kembali. Ai wa idza zuwijat al arwah bi abdaniha hina nash'atil akhirah. Ya, yaitu ketika dipasang-pasangkan, yaitu ruh ini akan dipasangkan nyawa dengan badan-badannya. Hina nash'atil akhirah, ketika penciptaan yang terakhir, artinya penciptaan pertama kan ketika kita keluar ke dunia ini. Nah, nanti akan di penciptaan yang terakhir yang selanjutnya yaitu nanti ketika dibangkitkan ke hari kiamat. Qalahu Ikrimah wa Dhahak wa Sya'bi. Dikatakan oleh Ikrimah, Dhahak dan Sya'bi. Wa fi hadza ima'un ila anna nufus kanat baqiyatan min hinil maut ila hini al-ma'ad. Nah, ini ada isyarat bahwa nyawa kita, roh kita, arwah kita itu masih tetap ada. Dari sejak kita mati sampai nanti dikembalikan kepada Allah itu masih masih ada, tidak hilang. Yang hancur itu tubuh kita, ya, dikubur, hancur, nah, nanti akan dikembalikan lagi, ya. Wa ba'da an kanat munfaridatan anil badan ta'udu ilaih. Nah, ketika sesudah tubuh itu berpisah dari nyawanya, ya, nanti tubuhnya itu hancur, kemudian akan dikembalikan lagi, ruhnya juga akan dikembalikan lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi perempuan mau'udah itu bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya. Ini salah satu kebiasaan sebagian kabilah di Arab di Mekah zaman dahulu ketika melahirkan anak perempuan mereka itu malu, ya, karena anak perempuan ini tidak bisa berperang, tidak bisa bekerja, ya, hanya merepotkan. Mereka itu malu sehingga sebagian kabilah, ya, mereka bunuh hidup-hidup anak perempuan itu. Ya, terkadang seorang ibu ketika melahirkan sudah mempersiapkan lubang, ya, lubangnya. Nanti kalau ternyata yang keluar perempuan langsung dikubur hidup-hidup gitu, ya. Atau ditunggu sampai usia 6 tahun, ya. Nanti kalau udah 6 tahun dibawa sama bapaknya ke sebuah tempat dihiasi terlebih dahulu. Nah, nanti dilemparkan ke apa ke sebuah lubang kemudian eh, dikubur hidup-hidup. Nah, dan apabila bayi atau anak kecil perempuan yang dikubur hidup-hidup, dia ditanya, suilat, ya, dia akan ditanya oleh Allah, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, ya. Eh, karena sebab dosa apa dia dibunuh gitu, ya. Kenapa kok yang ditanya kok ininya bayi perempuan yang dibunuh gitu, ya. Kenapa enggak pembunuhnya? Ini seolah-olah, ya, saking kecilnya perbuatan itu sehingga Allah nggak mau nanya kepada pelakunya, ya, nggak sudi untuk bertanya kepada pelakunya.
Sehingga yang ditanya adalah korbannya justru gitu. Ai wa idza su'ilat al mau'udah, dan apabila eh, bayi yang dikubur hidup-hidup mau'udah ditanya baina yadai idiha, di depan pelakunya ini ya. Jadi nanti diberdirikan keduanya, di diadili oleh Allah, yang ditanya itu bayinya ya, seolah-olah Allah nggak sudi nanya kepada pelakunya. Anis sabab alladzi li ajlihi qutila, tentang sebab kenapa dia dibunuh. Salah apa? Bayi itu nggak ada dosanya. Bayi itu nggak ada salahnya, masih fitrah gitu ya. Kenapa harus dibunuh ya? Dia pun tidak dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan, itu bukan pilihan dia ya gitu ya. Tidak pilihan dia, tapi Allah yang memilihnya. Kenapa kemudian dibunuh? Liyakuna jawabuha asyadda waqa'an 'alal wa'id. Ya, kenapa yang ditanya korbannya, agar jawabannya itu lebih mengena ya, agar orang pelakunya itu lebih terpukul dengan pertanyaan itu ya. Fa innaha satujibu annaha qutilat bila dzambin janathu. Maka pasti bayi itu akan menjawab dia dibunuh tanpa dosa, tanpa salah apa-apa. Ya, di zaman sekarang mungkin sudah nggak ada, tapi banyak orang yang melakukan aborsi. Ya, ini termasuk sama, ya, sama seperti mengubur bayi hidup-hidup, ya, sama membunuh. Apalagi kalau sudah 120 hari sudah ada nyawanya, gitu ya, lebih besar dosanya, begitu. Ini menunjukkan kerasnya hati, ya, dosa orang yang melakukannya ini. Kemudian wa idan suhufu nusyirat, dan apabila suhuf, catatan-catatan, nusyirat ya, akan ditampakkan, akan diperlihatkan ya, setelah orang dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian diadili, kemudian suhuf-suhuf ya, catatan-catatan akan ditampakkan ya. Entah seperti apa bentuknya, tapi Allah sangat kuasa untuk memperlihatkan. Aywa idza suhuful a'mal dhaharat lil amilin fi mauqifil hisab. Dan ketika catatan-catatan amal ya, amal baik atau amal buruk akan ditampakkan, akan diperlihatkan bagi para pelakunya pada mauqifil hisab, tempat berdirinya hisab gitu ya. Tempat berdiri di sini entah sampai berapa tahun orang akan dihisab ya. Orang ada yang ratusan tahun, ribuan tahun dihisab gitu. Ada juga yang hanya sebentar, tergantung amalnya. Hatta layar tabu fiha, sehingga mereka tidak ragu. Jadi dia eh, apa masuk neraka itu ya memang sudah berhak masuk neraka. Masuk surga juga memang berhak karena perbuatannya. Jadi Allah ingin menampakkan keadilannya kepada kepada hamba-hambanya. Wala bagi an nabhasa an tilka suhuf, dan tidak seyogianya ya kita mencari-cari, oh, catatannya nanti seperti apa sih, kitabnya seperti apa gitu ya. Bentuknya seperti apa, nggak perlu kita membahas ya. Intinya semua catatan kita tercatat dengan rapi, dengan lengkap, dengan detail. Lina alama ahya ala misalil awraq allati naktu fiha fid dunya am tushbihul alwah aw nahu dzalika mimma jara isti'maluhu fil kitabah. Tidak perlu kita tahu bentuknya kertas-kertas ya, seperti buku tulis gitu, atau papan-papan begitu, atau bagaimana. Tidak perlu kita tahu ya. Fa inna dzalika mimma la yasilu ilahi ilmuna, karena ya eh, kita ilmu kita nggak sampai ke situ ya, tentang akhirat. Kita hanya diperintahkan untuk percaya, beriman bahwa ada suhuf atau ada catatan-catatan itu. Walam yaji nasun qati'un anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam yufasiru dzalik, dan tidak ada nas ya atau hadis
atau ayat yang pasti yang mengabarkan atau menginformasikan tentang bentuknya seperti apa. Karena nggak penting yang itu. Yang penting kita percaya akan adanya itu. Wa idas sama ukushitot, dan apabila langit ya akan dibuka. Kushitot itu seperti hewan dikuliti. Di langit itu seperti kulit nanti akan dibuka ya sehingga mengerikan ketika dibuka begitu. Seperti binatang kambing sumama ketika kulitnya ditarik diambil itu. Ya, jadi langit itu nanti dikushitot di apa dikuliti langitnya itu. Falam yabqa ghita'an wa ghita'un wala samaun, sehingga tidak tersisa penutupnya langit itu dan langitnya pun hilang ya. Mengerikan ketika nanti dibuka ya. Walam yujad ma yutlaqu alaihi ismul a'la wal asfal. Kemudian tidak ada yang namanya atas, tidak ada yang namanya bawah. Sudah kosong. Atas itu mengerikan ya. Wa idzal jahimu su'ira, dan apabila neraka jahim dipanaskan ketika itu ya. Ketika orang-orang sudah menerima catatan amalannya, sudah tahu nanti kemana pulangnya, ketika itu neraka kemudian dipanaskan lagi. Ay wa idza jahannamul lati yu'aqabu fiha ahlul kufri wat tughyan uqidat iqadan syadidan. Ya, dan apabila neraka jahanam yang di mana di sanalah dihukum area para orang-orang kafir, orang-orang sesat, ya, neraka itu akan dipanaskan sepanas-panasnya. Fayakunu alamu man yadkhulu fiha min asyaddil alam allati tahdusu an masin niranil ajzam al hayyah. Ya. Ketika itu panasnya luar biasa, ya, sepanas-panasnya api yang menyentuh terhadap tubuh. Wa qad jaa fi suratil Baqarah wa quduhan nas wal hijarah. Masya Allah. Dan ada di dalam, telah datang di dalam surah Al-Baqarah tentang gambaran bagaimana eh, api neraka dipanaskan. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Wa idzal jannatu usrifat, dan apabila surga didekatkan. Ai wa idzal jannatu udniyat min ahliha. Ya. Dan ketika surga itu akan didekatkan dari penduduknya. Nah, ini orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, kemudian ketika itu akan didekatkan ke surga. Ai uiddat linuzuliha, yaitu disiapkan ya untuk orang-orang yang bertakwa untuk memasukinya ya sebagai penghormatan. Wa nahwul ayat qalu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkanlah surga bagi orang-orang yang bertakwa ya, tidak jauh ya, udah disiapkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Nah, ini jawab dari idza tadi ya, yang banyak sekali. Ada berapa tadi? 13 mungkin. Apabila nanti jawabnya alimat. Maka mengetahuilah. Alimat. Siapa yang mengetahui? Nafsun ya, seorang jiwa ma ahdarat, apa yang dia perbuat. Ketika itu sadarlah setiap jiwa apa yang telah dia perbuat, ahdarat atau dia hadirkan. Jadi amal kita itu nanti dihadirkan. Ya, kita berbuat apa di dunia nanti dihadirkan di depan kita. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk gitu. Ai idza hasala kullu ma taqaddama minal ahdas as-salifah, ta'lamu kullu nafsin ma kana min amaliha mutaqabbalan wa ma kana minhu mardudan 'alaiha ya. Apabila sudah terjadi tadi tanda-tanda hari kiamat atau mukadimah-mukadimahnya hari kiamat, kehancuran-kehancuran dunia itu, maka setiap dari jiwa, setiap dari manusia akan mengetahui amalnya, apakah diterima atau ditolak ya. Jadi tidak semua amalan kita, tidak semua ibadah kita diterima, ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah ya. Fakasirun minan nas kanu fil hayati dunya maghruruna bima tuzayyinuhu lahum
asyayatin. Nanti banyak dari manusia ya yang di dunia ini mereka tergiur, tertipu oleh setan, di mana setan suka menghiasi amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan ya. Eh, di dunia dihiasi dengan seindah-indahnya, kemaksiatan dihiasi dengan seindah-indahnya. Sebaliknya, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah dihiasi oleh setan untuk kita sesuatu yang membosankan, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang tidak mengenakan ya. Sebagaimana sabda Nabi, huffatil naru bisyahawat ya. Neraka itu dipenuhi atau dihiasi dengan syahwat-syahwat ya, dengan keinginan-keinginan. Sedangkan huffatil jannatu bil makarih, ya, surga itu diliputi dihiasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, membosankan, meletihkan. Wa sayajiduna amalahum yaumal qiyamah ghairu maqbulah wala mardiyin anha. Nanti mereka akan mendapati amal-amal mereka di dunia eh, yang nanti di hari kiamat tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya muba'adah minallah mustahiqah li ghadabih. Bahkan amalan tersebut ya dijauhkan dari Allah dan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Falladzina ya'maluna a'malahum ria'an nas laisa lahum min amalihim illa al-juh wal masyaqqah. Yang beramal karena mengharapkan ya balasan dari manusia atau pujian dari manusia, ingin dilihat karena ria, maka mereka hanya mendapatkan letih, mendapatkan kesusahan ya, capek nanti di akhirat, tidak dapat apa-apa karena sudah dibayar di dunia. Wala takunu mutaqabbalatan 'inda rabbihim. Tidak diterima di sisi Allah karena mereka mengharapkan Hmm. bukan kepada Allah. Fa'alaina an nanzura ilal a'mal bimingdari syara'. Ya, maka kita wajib melihat amal dengan kacamata syariat. Wa nazinuha bimizanihi sahih, dan kita timbang-timbang dengan timbangan yang benar. Ya. Wallahu la yataqabbalu minal a'mal illa ma sadara an qalbin mali'in bil iman. Allah tidak menerima amal kecuali yang keluar dari hati yang penuh dengan keimanan. Amirin bihubbih, yang penuh dengan kecintaan kepada Allah. Wa raghba fi ridhah, dan mengharap ridho Allah. Warhis ala adai wajibatihi allati faradaha alaih, dan selalu berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Wallahu alam bissawab. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Memang kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man abah. Kecuali yang tidak mau, yang menolak begitu. Siapa yang menolak ya, yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi eh, dan setiap yang ada iman di dalam hatinya, ada syahadat di dalam hatinya, dia masuk surga. Cuma masuk neraka terlebih dahulu kalau masih ada dosa-dosa yang perlu dibersihkan. Gitu. Jadi iya masuk surga tapi mampir dulu karena setiap dari kita akan melewati neraka gitu ya. Melewati neraka. Jembatan Sirat itu di bawahnya kan neraka. Nah, kalau dia selamat ya nggak mampir di neraka, cuma lewat saja gitu ya. Ada yang lewat seperti buruk, seperti kilat gitu. Ada yang lewat pakai kendaraan dengan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang lari, ada yang tertatih-tatih gitu. Tergantung amal amal soleh kita. Ya,
Jadi eh, seperti itu. Ya, semoga kita sih ya tidak perlulah mampir ke neraka, langsung bisa masuk ke surga ya. Jadi lewat aja begitu. Amin ya robbal alamin. Baik, ada lagi? Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Hamdika asyhadu an la la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.